Kula nuwun, sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang yang lagi marak atas kejadian Jogja dan menjelang Pilpres 2024. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana kita melatih kesadaran dan kecerdasan kita agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam menghadapi Pilpres 2024 depan. Monggo kita simak videonya. Sedulur, pemilihan presiden tahun 2024 sudah di depan mata. Suasana atau euforia itu sudah nampak semenjak setahun yang lalu dan sekarang semakin tampak dengan adanya pendaftaran bacalek dari masing-masing partai. Sedulur, coba kita membuka wawasan dan membuka kecerdasan dalam berpikir dari sudut pandang lain, bahwa sebenarnya siapakah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya terpecah belahnya masyarakat Indonesia. Sekarang kita hidup dalam kotak-kotak kecil dengan politik identitas. Seperti peristiwa minggu lalu yang terjadi di Jogja. Terjadi gesekan antara supporter bola dan sebuah perguruan pencak. Ini disebabkan apa? Dan sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini? Coba sekarang kita tarik lagi di era reformasi. Ketika era reformasi, sistem pemilu dirubah menjadi banyak partai. Maka kalau sedulur semua melihat, disitulah terjadinya black campaign. Antara pendukung partai yang satu dengan pendukung yang partai yang lain saling menjelekkan, saling menghina, dan menggembar-gemborkan di setiap kampanyenya bahwa partainya yang paling baik, partainya yang paling unggul, partainya yang membela wong cilik, partainya yang merasa mampu membawa perubahan dari bangsa Indonesia. Itu dilakukan dari pilkada yang terkecil di daerah kota, kabupaten, sampai ke pilihan presiden. Bagaimana ini saya sebutkan black campaign? Karena apa? Kampanye-kampanye seperti ini menjelekkan yang lain. Inilah yang menyebabkan
masyarakat itu terkotak-kotak sehingga ditanamkan dalam alam bawah sadar masyarakat untuk membenci kelompok lain. Jadi, setiap partai yang menang itu akan selalu dijelekan oleh partai yang kalah. Ketika sudah menjadi selama pemerintahannya. Nah, dengan demikian, sebetulnya apa keuntungan yang didapat oleh masyarakat atau rakyat? Tidak ada, sedulur. Kalau kita mau jujur, yang biasa petani ya tetap menjadi petani, yang biasa penjual cilok juga tetap akan menjadi penjual cilok, yang jualan bakso juga jualan bakso, bahkan kasarnya kamu yang melarat ya tetap melarat, yang kaya tetap kaya. Tapi kita sudah terikat dan terdoktrin untuk membenci golongan lain yang tidak sepaham dengan golongannya, yang tidak sesuai dengan golongannya. Jadi sebetulnya tidak merubah kehidupan ekonomi dari masyarakat, tetapi merubah mental dan pola pikir masyarakat. Nah, kalau kita menyadari mulai era reformasi dengan adanya partai yang banyak ini sampai sekarang yang terjadi seperti itu. Sehingga saya tidak menyalahkan ketika ada terjadi peristiwa Jogja kemarin, karena masyarakat terdoktrin untuk membela kelompoknya. Bahkan itu mati-matian dibela. Walaupun kenyataannya nanti kalau sudah selesai pemilu, apakah ada perubahan? Atau misalnya seperti kejadian Jogja kemarin, kalau sudah selesai ada perubahan dalam diri masing-masing yang teriak-teriak perang, teriak-teriak membela seduluran. Tidak, yang jualan es tetap jualan es, yang belajar tetap belajar, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena pendatang yang banyak masuk Jogja terus sekarang membuat perubahan di Jogja. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Karena sebetulnya yang paling bertanggung jawab itu adalah partai-partai yang ada di Indonesia. Karena di setiap kampanyenya mereka menyatakan perang terhadap partai lain. Jadi di setiap kampanyenya menjelek-jelekan partai lain itu adalah kampanye perang yang ditanamkan dalam otak manusia masyarakat Indonesia, itu adalah perang. Jadi saling memerangi. Kemudian siapakah yang paling diuntungkan dalam hal ini? Yang paling diuntungkan adalah pemodal-pemodal dari partai-partai politik yang ada. Sehingga seandainya partai A menang, maka pemodal partai A yang mendapatkan akses untuk kebebasan menjalankan ekonominya di Indonesia. Sedangkan yang partai B puasa dulu. Kemudian nanti kejadian seandainya partai B menang, maka penyupport dana, penyumbang dana, investor, pemodal yang ada di partai B ini yang memanen, yang pendukung partai A puasa dulu. Hanya seperti itu, sedulur. Tapi bagi masyarakat tidak ada perubahan yang signifikan.
Di sini saya ingin mengembalikan ingatan kita kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto bahwa mereka punya kesamaan. Beliau-beliau ini punya kesamaan, yaitu banyaknya partai tidak akan membuat kemajuan bagi bangsa, tetapi hanya memecah belah bangsa. Jadi, Pak Karno maupun Pak Harto punya pemikiran yang sama bahwa banyak partai itu memecah belah bangsa. Dan hasilnya kita nikmati sekarang ini. Dengan banyaknya kampanye perang, saling menjatuhkan, saling menghina, saling mengejek, maka masyarakat yang ada juga akan tertanam dalam diri dan pikirannya. Maka setiap hari adanya hanya perang dan perang. Nah, sedulur, di sini saya ingin mengajak sedulur semua, ayolah kita tingkatkan kecerdasan kita. Kita jangan mau dikurung oleh hal-hal seperti itu demi kepentingan kelompok. Kita mengorbankan jiwa dan raga sepenuhnya. Kita mendapatkan apa? Hak kita tidak diberikan. Kita hanya dituntut kewajiban saja. Nah, kalau memang di sini saya dianggap mengkritik pemerintah, mengkritik pemilihan, maka mungkin saya akan memberikan solusi. Solusi yang terbaik adalah ketika kampanye tidak perlu menjelekkan partai lain. Tetapi cobalah untuk setiap kader-kader yang ingin menjadi pemimpin partai, untuk berkampanye menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi apapun itu, visi misi kalian tunjukkan, program-program kalian tunjukkan. Dan buka kelemahan partai panjenengan. Lalu buka juga keunggulan partai lain dan kekurangan partai lain. Kalau seperti itu sistemnya, maka demokrasi kita akan sehat dan masyarakat bisa cerdas untuk memilih partai politik maupun pimpinannya. Karena ingat sedulur, program-program inilah yang akan membawa perubahan. Kalau sekarang ini bukan adu program tapi adu menjelek-jelekkan, gibah namanya. Menjelekkan calon dari A, oh itu orangnya seperti ini, tapi dia tidak punya program. Contoh banyak sekali sekarang yang namanya kader-kader dari partai-partai itu, coba ditanya programnya apa. Dia tidak punya program tapi hanya programnya menjelek-jelekan. Ingat sedulur, ketika kita mengkritik terhadap suatu hal dan memberikan solusi, dan kritikan itu tidak ditujukan kepada itu saja, artinya kita membangun. Tetapi kalau kritikan kita hanya ditujukan kepada seseorang, misalnya namanya A, namanya B, kita selalu mengkritik dia terus, artinya ada permasalahan dalam diri panjenengan. Entah mungkin ada unsur iri, entah mungkin ada unsur dendam, tapi yang jelas berarti tidak punya visi misi. Itu kita pinjam kata-kata dari Margaret Thatcher, bahwa
Seorang kalau mengkritik seseorang selalu itu yang dikritik, selalu dia yang dikritik. Artinya orang yang mengkritik itu tidak punya visi dan misi. Kasarannya tidak punya pekerjaan lah, tidak punya target lah. Padahal harusnya kalau kita memilih wakil-wakil kita, karena kita nanti akan membayar mereka, maka harusnya mereka yang punya target untuk bisa merubah hidup kita. Bukan hanya bisa menjelek-jelekan orang lain. Tapi ingat dulu, yang lebih memalukan lagi ketika di atas mereka saling menjelekkan, mereka saling menghina. Di daerah-daerah mereka saling berkoalisi untuk menjadikan seseorang sebagai wakil-wakil dari daerah. Pilkada di daerah mereka mungkin yang di atas itu perang saling menjelekkan saat kampanye, di bawah itu saling berkoalisi. Ini yang memalukan, setuju. Kalau memang membela kepentingan rakyat, di bawah pun tidak ada koalisi. Nah, ini sama dengan kejadian Jogja yang belum lama ini. Kalau penjenengan punya program, tentunya penjenengan lebih menyelesaikan permasalahan dengan lebih cerdas. Tidak hanya perang. Ingat sedulur, kita punya kepentingan secara pribadi. Di atas kepentingan pribadi ada kepentingan golongan. Di atas kepentingan golongan ada kepentingan bangsa. Yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa, bukan hanya golongan, bukan hanya pribadi. Nah, saat ini sudah dihancurkan semua. Jadi kita tinggal mementingkan kepentingan pribadi, kita urus pribadi masing-masing, tidak usah ikut campur dalam urusan pemerintahan atau urusan apapun. Karena pada akhirnya nanti apapun yang terjadi, kita tetap harus menolong diri kita sendiri. Karena tidak ada yang akan bisa menolong diri kita selain diri kita sendiri. Jadi sedulur, di era menjelang Pilpres, saya mengajak sedulur semua untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan logika dan penalaran. Jangan termakan oleh black campaign yang akhirnya justru akan mendorong kita ke dalam perpecahan secara nasional. Jadi demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama dari Yogyakarta, mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.